yang berkuasa sebelumnya bernama Mu'in Pusadan, seorang muslim bernama Ismail Kasim, dan seorang politikus Kristen bernama Edi Bungkundabu. Pada bulan Juni 1999, pemilihan umum secara demokratis untuk yang pertama kali dalam lebih dari 4 dekade pasca kejatuhan Orde Baru. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Dilaksanakan secara nasional untuk memilih anggota DPRD di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Perbandingan terbalik dengan partai oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menang di Jawa. Partai Golkar yang berkuasa mampu meraih kemenangan di Sulawesi dan di pulau-pulau terluar lainnya. Keberhasilan mereka memastikan bahwa calon dari Golkar, Mu'in Pusadan, terpilih sebagai Bupati Poso dalam sebuah pemungutan suara yang ketat pada bulan Oktober 1999. Meskipun hasil ini mengecewakan para pendukung Muslim dan Protestan dari kandidat lainnya. Kerusuhan Poso II. Setelah lebih dari 1 tahun masa tenang, rangkaian peristiwa politik dan hukum pada bulan April 2000 menimbulkan ketegangan. Fase kedua berlanjut sepanjang garis pertempuran yang sama dengan fase pertama. Kali ini wilayah Kristen yang menderita kerusakan. Persidangan saudara mantan Bupati Akbar Patanga telah dimulai. Dalam persidangan korupsi lainnya, seorang penguasa lokal bernama Aliansa Tompo didakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan, kredit usaha tani (KUT). Ada desas-desus bahwa sebagian dari uang ini digunakan untuk menyewa massa untuk menyerang gedung pengadilan dan membakar dokumen-dokumen perihal keterlibatannya, yang memaksa penangguhan kedua kasus tersebut. Pengadilan Patanga kemudian kembali diadakan di Palu. Selain itu, posisi tertinggi kedua di Poso, Sekretaris Wilayah atau Sekwida, sedang dipertimbangkan dan persaingannya sangat ketat. Sebuah surat kabar yang dicetak pada tanggal 15 April memuat pernyataan oleh Kailani Umar, seorang anggota DPRD provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, yang memprediksi bahwa akan ada lebih banyak kekerasan yang terjadi apabila mantan calon Bupati Damsik Lajalani tidak dipilih. Bentrokan April sampai Mei. Keesokan harinya seorang pemuda Muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda Kristen dan menunjukkan luka di lengannya sebagai bukti pihak Islam membalas, dan pertarungan antara pemuda dari kelurahan mayoritas Kristen Lombogia dan para pemuda Islam dari kelurahan Kayamanya dan Sayo mengikat menjadi kekerasan yang meluas. Selama beberapa hari berikutnya, rumah-rumah yang memiliki umat Kristen Poso di dekat terminal bus dan di Lombogia dibakar.
Peristiwa ini memaksa Kapolres Poso saat itu untuk mendatangkan pasukan brigade mobil Brimob dari Palu. Saat kedatangan Brimob, pada tanggal 17 April, anggota Brimob menembaki kerumunan massa, menewaskan Muhammad Yusni 23 tahun dan Yanto 13 tahun dan melukai 8 orang muslim lainnya, termasuk seorang pria bernama Rozal Mahmud yang dilaporkan meninggal kemudian karena luka-lukanya. Setelah penguburan korban pada siang yang sama, muslim yang marah menyerang Lombogia dan membakar rumah, gereja, dan sekolah. Keesokan harinya, Gubernur Paliuju mengunjungi Poso dan disambut oleh sekelompok muslim yang dipimpin oleh penguasa dan tersangka penipuan Aliansa Tombo. Mereka menuntut agar Lajalani menerima posisi Sekwilda, agar kasus melawan Akbar Patanga ditutup, agar Kapolres dipecat, dan agar pasukan Brimob dikirim kembali ke Palu. Human Rights menilai tuntutan tersebut mencerminkan tema konflik yang mendasar: persaingan politik, sistem peradilan yang dipolitisir, dan ketidakpuasan terhadap para penegak hukum. Brimob dikirim pulang, namun pembakaran rumah berlanjut setelah sebuah mayat tak dikenal ditemukan di samping sejenis topi yang biasanya dikenakan oleh pihak Islam. Muslim dari kota dan sekitarnya membakar rumah, gereja, dan kantor cabang PDIP, meninggalkan Lombogia dan Kasintu dalam kondisi hancur. Razia dalam bentuk pengecekan identitas, terutama terkait agama, dimulai di wilayah mayoritas Muslim. Beberapa orang Kristen dilaporkan ditarik paksa untuk keluar dari mobil dan dibunuh. Pangdam Birabuana Mayor Jenderal TNI Slamet Korbiantoro di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya mengirim 600 tentara dan pertempuran mereda. Gubernur meminta masyarakat Kristen Poso yang banyak di antaranya telah melarikan diri ke Tantena atau bukit-bukit di sekitar kota Poso untuk tidak membalas dendam, namun menyerahkannya kepada Tuhan. Polisi mengumumkan tahap kedua selesai pada tanggal 3 Mei 2000. Selama fase kedua, kedua belah pihak mulai menggunakan likat kepala berwarna dan ban lengan untuk membedakan diri. Para pejuang Kristen dikenal sebagai pasukan merah atau kelompok merah, dan kelompok Islam sebagai pasukan putih atau kelompok putih. Meskipun pentingnya agama tidak boleh diabaikan, kedua kelompok ini juga mengatur jalur sosial, etnis, dan ekonomi. Dan dengan demikian, istilah perjuangan Protestan atau Muslim berisiko terlalu menyederhanakan konflik. Kerusuhan Poso 3 baru 3 minggu sejak fase kedua selesai. Fase ketiga, yang menurut beberapa pengamat merupakan yang terbesar dan terparah, dimulai periode ini didominasi oleh gelombang serangan balasan oleh kelompok merah Kristen terhadap warga Muslim. Di samping bentrokan berlangsung dengan kelompok putih Islam, ada juga penculikan dan pembunuhan orang-orang yang tidak berkepentingan. Hasil wawancara yang dilakukan Human Rights mengonfirmasikan bahwa para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban atas tindakan tersebut. Namun kelompok etnis dan suku lainnya juga menderita. Pada awal bulan Mei, muncul desas-desus bahwa banyak pemuda Kristen yang mengungsi setelah
melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan kelompok merah di Calais. Pasukan Kristen yang beroperasi pada fase ini disebut kelelawar merah dan kelelawar hitam. Bersambung, nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kerusuhan Poso. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.